Bab 4141. Sama sekali tidak menghibur Lurain. Dia menatap Jack dengan sedikit khawatir. Orang-orang itu tidak mengetahuinya, tetapi Jack sangat menentang membuang-buang waktu. Tidak ada yang tahu apa yang dilakukan orang-orang yang tidak tahu malu dan tercela itu. Mereka harus bergerak cepat. Kalau tidak, ada kemungkinan besar jebakan mereka akan berhasil. Diam, hentikan semua omong kosongmu. Setiap kali seseorang dipindahkan ke Radiant Hall, semua peserta akan dikirim ke tempat yang berbeda. Bahkan jika semua rekan muridmu mati, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Berhentilah mencoba untuk memfitnah kami, teriak Faro. Ronan mencemooh, Faro, apakah menurutmu murid sulungmu akan mengenalimu jika kamu melindunginya? Semua orang tahu apa yang telah dilakukan orang-orang itu. Kami mengira mereka akan berhenti setelah memasuki Radiant Hall, namun keadaan mereka malah bertambah buruk. Sebab demi keuntungan egois mereka sendiri, tidak ada garis yang tidak akan mereka lewati. Begitu banyak orang telah mati demi murid tertuamu. Mata Faro benar-benar lebar. Dia sangat marah dengan kata-kata Ronan. Dia bisa menerima dirinya dihina, tetapi dia tidak akan pernah mentolerir penghinaan apapun pada murid tertuanya. Ronan, sebaiknya kamu jaga ucapanmu. Aku akan memotong lidahmu. Ronan tampaknya tidak keberatan sambil tertawa. Jika murid sulungmu mengatakan itu, aku akan takut. Jika itu kamu, tolong. Ronan memasang ekspresi jijik di wajahnya. Faro sangat marah. Kalau begitu, tunjukkan buktinya. Sangat mudah untuk mengatakan apapun yang Anda inginkan, tetapi tunjukkan buktinya. Jika Anda mengatakan bahwa murid tertua saya telah membunuh banyak orang, maka buktikan kepada saya. Jangan coba saja fitnah siapapun yang kamu mau. Ronan mulai tertawa, dan ekspresi mengejek di wajahnya semakin dalam. Dia tiba-tiba berdiri dan mengeluarkan surat dari cincin spasialnya. Seluruh surat itu ditulis dengan darah. Dia membalik surat itu dan berjalan ke tengah alun-alun, menunjukkannya kepada semua orang. Seymour membunuhku. Demi kristal darah merah, dia membunuh peserta yang tak terhitung jumlahnya. Seseorang membacakan isinya. Alun-alun yang ramai tiba-tiba terdiam berkat surat itu. Para peserta memiliki segala macam ekspresi di wajah mereka. Beberapa penuh kebencian, ada yang diam, dan ada yang tidak tergerak sama sekali. Kebanyakan dari mereka memiliki kebencian di wajah mereka. Itu karena sebagian besar prajurit di sana adalah prajurit biasa. Mereka adalah kotoran di mata para prajurit di puncak. Ketika mereka tidak berguna, mereka benar-benar diabaikan. Ketika mereka berguna, maka para prajurit di puncak memanipulasi mereka sesuka mereka. Ronan melihat ekspresi semua orang dan mencibir sebelum dia berkata dengan keras, murid tertuaku adalah prajurit di atas rata-rata dan berperingkat tinggi. Ketika dia mengatakan itu, mereka yang diam, membelalakkan matanya. Murid tertua Ronan yang sudah meninggal sebenarnya adalah seseorang yang berperingkat tinggi di antara prajurit di atas rata-rata. Hal itu menyebabkan alun-alun menjadi gempar. Mereka yang tetap diam melakukan hal itu hanya karena mereka merasa hal itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka sangat percaya diri, merasa tidak akan diserang karena mereka berada di atas rata-rata. Namun, perkataan Ronan membuat mereka merasa berada dalam bahaya. Para prajurit di puncak mulai menyerang prajurit di atas rata-rata. Apakah mereka berencana melawan semua orang? Seorang prajurit yang cukup terampil mengerutkan kening dan berkata, Ronan, bisakah kamu bersumpah bahwa kamu tidak berbohong? Bab 4142. Ronan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi sambil berkata kepada semua orang dengan lantang, aku bersumpah aku tidak berbohong. Banyak dari kalian yang tahu betapa kuatnya murid tertuaku. Saat aku menemukannya, dia sudah menjadi mayat yang dimutilasi. Surat itu disembunyikan di dalam lengan bajunya. Orang-orang itu bahkan tidak memberinya penguburan yang layak, dan membiarkan mayatnya membusuk. Saat dia mengatakan itu, ekspresi Ronan penuh amarah. Dia menggertakkan giginya. Murid tertuanya sudah cukup dekat dengannya, jadi dia tidak pernah menyangka pria itu akan mati. Itu sebabnya Ronan sangat marah. Dia selalu mengagumi para pejuang di puncak. Namun, pada saat itu, yang tersisa hanyalah kebencian terhadap mereka. Dia ingin membunuh mereka dengan tangannya sendiri. Zubak menghela nafas dan meninggikan suaranya. Para prajurit di puncak itu selalu memandang rendah siapapun yang tidak terampil seperti mereka. Apakah kamu pikir mereka akan repot-repot dengan prajurit di atas rata-rata? Di mata mereka,
mereka dapat membunuh siapapun prajurit di atas rata-rata selama itu menguntungkan mereka. Tiba-tiba, alun-alun menjadi sunyi senyap. Setiap orang memiliki wajah yang gelap, dan ada beberapa dari mereka yang terlihat ketakutan. Apakah mereka gila? Apakah mereka benar-benar tidak khawatir kita akan bekerja sama melawan mereka? Kali ini, mereka benar-benar membuat musuh dari semua orang yang bukan pejuang di puncak. Terserah, mereka mungkin tidak peduli sama sekali. Mereka hanya menganggap prajurit lain sebagai kotoran. Awalnya, mereka membunuh begitu banyak prajurit biasa hanya untuk membuka Radiant Hall, tapi pada akhirnya tidak terjadi apa-apa pada mereka. Itu sebabnya mereka jadi begitu tak kenal takut. Apa itu kristal darah merah? Apakah itu semacam tantangan di Radiant Hall? Aku tidak tahu apa-apa. Apakah kamu tidak tahu apa-apa? Setelah tempat latihan, tantangan yang kita dapatkan tidak lagi berurutan. Jika kita dipindahkan pada saat yang sama, kamu mungkin akan berakhir di dataran jahat sementara orang lain berakhir di lembah darah merah. Mengapa mereka melakukan ini? Mengapa mereka tidak melepaskan prajurit di atas rata-rata? Kamu benar-benar bodoh. Tidak bisakah kamu memahami sesuatu yang begitu sederhana? Mengapa mereka melakukan ini? Tentu saja, ini demi poin. Mereka hanya dengan panik mengumpulkan poin. Plaza sekali lagi sunyi. Pharaoh menunduk. Tidak mungkin dia bisa membela Seymour saat itu. Lagi pula, sebagian besar prajurit membenci prajurit di puncak setelah apa yang telah mereka lakukan. Surat sebelumnya telah mendorong kebencian itu ke puncaknya. Pharaoh mengerucutkan bibirnya dan mundur. Namun, Ronan menolak membiarkannya pergi begitu saja. Ronan mendengus ketika dia berjalan ke arah Pharaoh, sambil mendorong surat di depannya. Seymour adalah teman muridmu. Dia adalah salah satu pemimpin di medan perang Toman. Bawahannya membantai prajurit biasa untuk mengumpulkan Heartblood, jadi dia harus melakukan semuanya. Hal ini saat ini sudah pasti diharapkan darinya. Apalagi yang ingin Anda katakan? Pharaoh mengerutkan kening sambil tetap diam. Ronan mengejek dan berkata, ini adalah area terlarang, jadi aku tidak bisa melakukan apapun padamu, tapi kamu harus mengingat ini. Siapapun yang berdiri di samping Seymour mulai sekarang akan menjadi musuhku. Aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Ronan berbalik menghadap kerumunan. Kita terus-menerus dimanfaatkan dan dibantai oleh mereka karena kita tidak cukup kejam. Jika kita tidak menguatkan dan bekerja sama, siapapun di antara kita bisa mati di tangan mereka lagi. Sudah waktunya untuk bekerja sama dan membuat mereka membayar harganya. Bab 4143. Seseorang berkata dengan suara gemetar, kami sudah mencoba bekerja sama sebelumnya, tetapi pada akhirnya selalu gagal karena alasan apapun. Ronan mengangguk. Kali ini akan berbeda. Selama kita semua ingat bahwa kitalah yang akan mati jika tidak melakukannya, maka segalanya tidak akan berakhir sia-sia. Aku tidak mencoba untuk memanggil semua orang agar angkat senjata. Saya hanya mencoba menyadarkan kalian semua akan kenyataan. Begitu kalian meninggalkan tempat ini, sebarkan beritanya. Sekalipun tidak ada yang memimpin gerakan ini, semua orang pada akhirnya akan tetap bekerja sama. Jack membuka matanya saat itu dan kebetulan melihat ekspresi emosional Ronan. Dia mengangkat alisnya dan tidak berkata apa-apa. Lurain telah tergerak oleh Ronan, dan jantungnya berdebar kencang. Jack, kali ini berbeda. Orang-orang ini bahkan telah menyinggung para pejuang di atas rata-rata dengan pembantaian nakal mereka. Lainnya, daripada bawahan mereka, setiap pejuang lainnya membenci mereka saat ini. Kali ini, setiap orang memiliki mentalitas yang berbeda. Ini masalah kelangsungan hidup sekarang. Tidak mungkin mereka akan mendapatkan hal-hal semudah sebelumnya. Jack mengangguk sedikit dan berkata dengan tenang, itu mungkin. Pada akhirnya, kita perlu mengamati untuk melihat apa yang akan terjadi. Saya tidak bisa membuat penilaian apapun saat ini. Pada saat itu, nomor pada gulungan itu berubah. Jack tiba-tiba melihat gulungan di udara. Tiba-tiba ada emas, cahaya di sebelah kata atribut S. Cahaya emas itu perlahan memadat, dan membentuk kata, atribut air. Jack mengangkat alisnya dan tiba-tiba berdiri. Di tengah alun-alun, ruang mulai terdistorsi lagi. Sosok samar muncul di depan semua orang. Setelah beberapa saat, sosok itu akhirnya terlihat. Seorang pria berpakaian biru muncul di depan semua orang. Nomor pada gulungan itu berubah lagi, dari 115 menjadi 116. Belkan, itu kamu. Ini pasti takdir. Terakhir kali kita bertemu sebulan yang lalu.
Seorang pria berjanggut lebat berkata kepada pendatang baru. Belkanris memandang pria berjanggut besar itu dan tersenyum terkejut juga. Dia berjalan ke pria itu dan menepuk bahu pria itu. Leeds. Ini kamu. Saya telah melalui 4 tantangan dan tidak melihat satu orang pun yang saya kenal. Saya akhirnya melihat wajah yang saya kenal. Pria bernama Leeds itu memasang ekspresi sangat bahagia di wajahnya. Setiap orang yang memasuki Radiant Hall akan dikirim ke lokasi terpisah. Bisa bertemu seseorang yang familiar adalah sebuah keberuntungan. Jack hanya bisa membawa serta Lorraine berkat token kosong itu. Tanpa itu, keduanya pasti sudah terpisah. Jack tentu saja tidak memperhatikan keduanya sama sekali. Matanya tertuju pada gulungan itu dan mengamati atribut air. Zubak duduk di samping Lorraine sepanjang waktu dan merasa sangat bosan. Dia tidak punya niat buruk sama sekali. Ketika dia melihat tatapan Jack, dia tertawa dan berkata, "Ketika saya sampai di sini, gulungan itu hanya memiliki atribut logam kata. Semakin banyak orang masuk, gulungan itu memiliki semakin banyak atribut yang ditulis." Mata Jack berbinar mendengar kata-kata itu, dan berbagai pemikiran muncul di kepalanya. Zubak mengangkat alisnya, mengetahui apa yang dipikirkan Jack dari ekspresi Jack. Zubak tersenyum dan berkata, "Aku tahu apa yang kamu pikirkan, tapi kami sudah mencoba metode itu. Orang lain juga memikirkan apa yang kamu pikirkan, tapi pada akhirnya sia-sia." Bab 4144. Jack mengerutkan kening sambil menoleh ke arah Zubak. "Apa yang sudah kalian coba?" Zubak menghela nafas. Dia merasa Jack sangat keras kepala. Namun, Zubak selalu menjadi orang yang berwatak lembut. Dia tidak mengejek Jack, dan dengan sabar melanjutkan, "Aku dari atribut logam. Untuk menguji apakah akan ada efek jika dua atribut berbeda bentrok, aku menyerang bersama dengan prajurit atribut kayu, tapi itu sama sekali tidak berguna. Sama seperti sebelumnya, hanya ada beberapa riak di penghalang tetapi tidak terjadi apa-apa." Jack mengerutkan kening dan melanjutkan, "Apakah ada perbedaan riak jika satu atau dua orang menyerang?" Zubak menggelengkan kepalanya, "Tidak ada perbedaan sama sekali. Jika ada, saya tidak akan membuang-buang waktu saya di sini. Saya sudah berada di sini selama 5 hari, dan saya sudah mencoba segalanya. Tidak ada gunanya." Saat dia mengatakan itu, ada sedikit kekecewaan dalam nada bicara Zubak. Dia tidak tahu kapan dia bisa meninggalkan tempat itu. Kenapa tantangan ini begitu berat? Aku bahkan merasa mustahil untuk meninggalkan tempat ini. Jack mengerutkan kening ketika dia melihat gulungan itu lagi. Pertengkaran sebelumnya telah berhenti, dan semua orang kembali berdiskusi secara mendalam. Meskipun mereka tidak melihat harapan apapun, tidak ada seorang pun yang mau menyerah memikirkannya. Mereka hanya bisa meninggalkan tempat ini jika mereka merusak formasi. Semua orang di sana sudah memiliki sejumlah poin. Mereka tidak ingin terjebak di sini selamanya tanpa bisa menukar poin itu dengan harta. Tidak ada yang salah dengan memikirkannya, tetapi Anda mungkin telah memikirkannya dengan cara yang salah, kata Jack dengan tenang. Nada suaranya sangat ringan seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Zubak sangat dekat dengan Jack, jadi dia berhasil mendengar semuanya. Zubak mengangkat alis dan merasa Jack benar-benar termotivasi. Namun, sulit untuk menjaga motivasi di tempat seperti ini. Setelah begitu banyak kegagalan, Zubak kehilangan semua motivasinya saat dia mulai menerima kebenaran. Dengan mengingat hal itu, Zubak menarik napas dalam-dalam dan melihat ke atas ke udara. Aku ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum aku bisa meninggalkan tempat ini. Tempat ini sangat menyebalkan. Tepat setelah dia mengatakan itu, Jack tiba-tiba melihat ke arah Zubak. Ayo kita coba lagi. Zubak terkejut, coba apa? Apakah kamu ingin menyerang penghalang ungu bersama-sama? Jack menggelengkan kepalanya, kamu salah memahami sesuatu. Jangan gunakan teknikmu untuk menyerang, coba yang lain. Zubak bergerak-gerak. Dia mendapati dirinya kehilangan kata-kata. Seolah-olah dia sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan Jack. Menyerang tanpa teknik apapun. Apakah dia seharusnya menghadapinya dengan tubuh fisiknya seperti sebelumnya? Zubak menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tenang, aku juga pernah mencobanya. Tidak ada bedanya melakukannya dengan seseorang atau sendirian. Itu hanya akan membuat kita berdua terlihat seperti orang bodoh. Memikirkan kejadian seperti itu saja sudah membuat Zubak terdiam. Dia pasti akan ditertawakan jika melakukan hal itu. Bab 4145. Lorraine mengerutkan kening,
aku akan melakukannya jika dia tidak mau. Aku tidak peduli bagaimana mereka akan menilaiku selama itu berguna. Lurain tidak mengerti mengapa Jack tidak ingin menggunakannya, karena dia sangat ingin. Sebaliknya, Jack bertanya pada Zubak. Dia belum lama mengenal Zubak, tapi dia tetap bertanya pada Zubak. Jack menoleh untuk melihat Lurain dan menggelengkan kepalanya. Kamu bisa melakukannya nanti. Aku hanya ingin menguji sesuatu, jadi aku butuh bantuan kalian berdua. Lurain mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Ketika Zubak mendengar itu, dia tidak tahu apa yang harus dikatakan. Apakah pria itu sengaja melupakan semua yang dia katakan? Dia sudah menolaknya sekarang. Dia baru saja akan menolak lagi ketika Jack berbicara. Saya tidak mencoba menggunakan kekerasan untuk merusak formasi. Zubak mengerutkan kening. Jika dia tidak menggunakan kekerasan atau tekniknya, lalu apa yang akan dia lakukan? Zubak sangat bingung. Gunakan saja atribut murnimu untuk menyerang. Panggil kekuatan atributmu untuk menyerang formasi. Ini akan berguna, kata Jack perlahan. Serangan atribut. Zubak melebarkan mulutnya. Berbagai emosi muncul di matanya untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, kenapa aku tidak memikirkan itu? Setiap teknik memiliki atributnya masing-masing. Saat mereka melatih teknik mereka, mereka juga melatih atribut mereka. Serangan atribut merujuk pada serangan yang hanya menggunakan atribut itu sendiri. Itu tidak sekuat teknik, tapi teknik yang kuat tidak berguna di tempat seperti ini. Jack menunjuk pada gulungan besar itu, gulungan itu hanya menuliskan atributnya, dan bukan tekniknya. Nama formasinya juga bermakna. Coba pikirkan nama formasi perangkap atribut. Lalu pikirkan apa yang aku minta darimu. Zubak mengalir dengan cepat ketika dia memikirkan apa yang dikatakan Jack. Jack benar, gulungan itu hanya menuliskan atributnya, dan formasinya juga memiliki atribut kata. Kalau dipikir-pikir, menghancurkan formasi mungkin ada hubungannya dengan atribut. Zubak berbinar sebelum dia mengangguk dengan penuh semangat, kamu benar. Kenapa aku tidak memikirkannya? Dia sudah terlalu lama berada di sana, jadi dia meraih sedikit harapan itu dan menolak untuk melepaskannya. Dia merasakan semangatnya kembali menyala ketika dia meraih lengan Jack. Ayo kita coba sekarang juga. Jack mengangguk. Keduanya menyerang bersama. Energi abu-abu mengelilingi ujung jari Jack, mewakili atribut jiwa. Sementara itu, tangan Zubak memiliki cahaya keemasan yang melambangkan atribut logam. Gerakannya diperhatikan oleh semua orang. Mereka berbalik untuk melihat. Beberapa dari mereka memiliki sedikit harapan di mata mereka, tetapi sebagian besar dari mereka memandang dengan geli. Mereka berdua masih belum menyerah. Tidak apa-apa, berhentilah mengejek mereka. Semua orang terjebak di sini bersama-sama. Kita harus mencoba semuanya. Bagaimana jika mereka berhasil? Berhentilah mencoba bersikap sinis. Apakah kamu ingin terjebak di sini selamanya? Betul, jangan kehilangan motivasi. Pikirkan saja, jika kita tidak tahu bagaimana kita bisa menghancurkan formasi, maka kita akan terjebak di sini selamanya. Kita akan tetap berada di sini setelah Radiant Hall ditutup. Jika kita masih tidak bisa keluar setelah dunia berputar ditutup, lalu apa lagi yang menunggu kita? Bab 4146. Praktisnya ekspresi semua orang berubah ketika hal itu dikatakan. Orang itu benar, jika mereka tidak menemukan cara untuk menghancurkan formasi, mereka bisa terjebak di sana sampai mati. Itu adalah takdir yang lebih buruk dari kematian. Mereka terpaksa menunggu saja tanpa harapan apapun selain kematian. Itu adalah sesuatu yang tidak ingin mereka alami. Aku tidak menginginkan itu. Lebih baik aku mati sebentar daripada terjebak di sini sampai aku mati. Semua orang tiba-tiba berada dalam suasana hati yang lebih berat. Semua kata-kata ejekan dari sebelumnya benar-benar hilang. Bang! Serangan dari dua orang itu bertabrakan dengan penghalang ungu di saat yang bersamaan. Penghalang ungu memiliki riak lagi, tapi selain riak itu, tidak ada hal lain yang terjadi. Setelah beberapa saat, penghalang itu kembali ke keadaan semula. Melihat itu, Zubak tidak bisa lagi tenang. Dia menjambak rambutnya sendiri sambil berkata, bagaimana bisa tetap seperti itu? Kami jelas. Dia tidak sanggup melanjutkan. Harapan yang dia miliki sebelumnya telah hancur total. Dia merasa seperti akan menjadi gila. Jack mengerutkan kening sambil menatap penghalang ungu. Itu salah lagi. Mungkinkah aku salah? Lurain bergetar, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Dia bertanya-tanya apakah dia harus menghibur Jack. Namun,
Jack adalah seseorang yang tidak membutuhkan penghiburan. Daripada Jack, dialah yang membutuhkan penghiburan. Lagi pula, dia juga terjebak di sana. Jack berjalan 2 langkah ke depan sambil melihat tepat ke penghalang ungu. Fokus penuhnya adalah pada penghalang, dan dia sepenuhnya mengabaikan segala hal lainnya pada saat itu. Satu-satunya hal yang ada di pikiran dan matanya adalah penghalang ungu. Mungkinkah dia salah? Apakah metodenya salah? Berbagai pemikiran bergema di benaknya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah itu memerlukan semua atribut? Dia berbalik untuk melihat Zubak lagi. Pada saat itu, Zubak terlihat menunjukkan kekalahan total di matanya. Sepertinya dia baru saja kehilangan seluruh keluarganya. Jack menghela nafas sambil berkata, apa gunanya jika kamu kehilangan harapan? Kamu tidak akan mencapai apa-apa selain membuat dirimu sendiri merasa buruk. Kamu tidak akan bisa keluar bahkan jika kamu menjadi gila. Buang saja pikiran itu ke samping untuk saat ini. Kamu bisa putus asa lagi jika tidak ada yang berhasil. Zubak bergetar menatap Jack dengan gemas. Dia bertanya-tanya apakah Jack sudah siap secara mental atau apakah Jack hanya tenang sampai tingkat yang menakutkan. Kata-kata itu terasa seperti ejekan di telinganya. Apakah dia perlu memilih waktu yang tepat untuk putus asa? Namun, Jack jelas tak mau membuang waktu lagi. Jack dengan tenang melanjutkan, mari kita lihat apakah kita dapat menggabungkan atribut kita sebelum menyerang penghalang. Zubak berbinar dengan harapan lagi, tetapi harapan itu tidak bertahan lama sebelum dia dipukul dengan pukulan kekalahan berikutnya, gabungkan mereka. Bagaimana kita melakukannya? Dia belum pernah mendengar tentang 2 atribut yang digabungkan untuk membentuk serangan dalam hidupnya. Bagaimanapun, 2 atribut harus berasal dari 2 orang yang berbeda, dan atribut tersebut akan saling bertarung dan menolak satu sama lain. Mereka tidak dapat digabungkan. Bagaimana kita memadukannya? Zubak membelalakan matanya dan bertanya dengan bingung. Bab 4147 Jack dengan dingin menjelaskan, daripada bertanya padaku, kita sebaiknya mencobanya saja. Jika kita tidak berhasil, maka kita akan memikirkan cara lain. Kata-kata itu cukup menghibur Zubak. Zubak mengangguk sebelum mulai memanggil atributnya lagi. Energi abu-abu dan energi emas mulai semakin dekat di udara. Kedua energi semakin dekat satu sama lain di bawah kendali mereka. Kedua energi bersentuhan, dan energi emas mulai bercampur dengan energi abu-abu. Keduanya melebarkan mata. Mungkinkah mereka benar-benar memadukannya? Sebelum ada yang bersemangat, energi emas segera meledak. Meski ledakan itu tidak melukai mereka berdua, itu tetap berarti mereka telah gagal, dan kedua energi itu tidak bisa menyatu. Zubak menggelengkan kepalanya dengan sedih, sepertinya ini juga gagal. Jack diam-diam melihat di mana ledakan itu terjadi. Pada saat itu, kedua energi itu sudah bubar, dan ledakannya sudah tidak ada lagi. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Jack terdiam lama sebelum berkata, ini pasti mungkin. Kami hanya tidak mengendalikannya dengan benar. Kedua energi itu jelas mulai menyatu pada awalnya. Zubak melihat ekspresi tulus Jack sebelum memikirkan semua yang terjadi. Dia merasa sangat bingung, dan dia tidak bisa memikirkan semuanya. Namun, dia memutuskan untuk menaruh kepercayaannya pada Jack. Jack terdiam cukup lama, atribut logam yang kamu memiliki tingkat kekuatan yang berbeda dengan atribut jiwaku. Tidak ada keseimbangan karena kekuatannya tidak seimbang. Begitulah ledakan terjadi. Zubak mengerutkan kening dan memikirkannya sejenak sebelum menyetujui. Sebelumnya, dia merasa Jack memiliki penguasaan yang mendalam terhadap atribut jiwa. Kekuatan atribut jiwa itu jauh lebih kuat daripada atribut logamnya. Dengan tidak adanya keseimbangan, mustahil untuk menjaga keseimbangan. Zubak menarik napas dalam-dalam, ayo coba lagi. Kali ini, aku akan memastikan untuk memanggil atribut logam sebanyak yang aku bisa, dan kamu harus mengurangi kekuatanmu. Jack mengangguk, dan mereka mulai mencoba menggabungkan kekuatan mereka lagi. Kali ini, keduanya fokus penuh, dan energi yang mereka kendalikan perlahan menyatu. Ledakan adalah hasil dari percobaan berikut. Energi telah gagal melebur lagi, tetapi tidak ada kekecewaan di mata mereka. Sebaliknya, mereka sangat bersemangat. Kegagalan itu karena keduanya tidak cukup mengontrol energi. Mereka membutuhkan lebih banyak chemistry satu sama lain untuk mengontrol atribut yang mengalir keluar. Bukan berarti metode itu tidak bisa bekerja. Sebelumnya, mereka telah menyatu lebih dari sebelumnya. Jika yang pertama memiliki kemajuan 10%, maka yang kedua adalah 20%.
Keduanya menemukan kemungkinan keuntungan dari serangan itu dan melakukan tes yang berbeda lagi. Mereka menyia-nyiakan 2 jam sebelum mereka bisa memadukan energi mereka. Saat kedua energi terisi, cahaya berubah menjadi warna keemasan gelap. Itu seperti kain kafan abu-abu telah ditempatkan di atas langit. Mereka berdua bertukar pandang satu sama lain sebelum mereka mengangguk satu sama lain. Kemudian, mereka mulai menyerang langsung ke penghalang ungu. Bang! Ada riak di penghalang lagi, tetapi mereka berdua menahan napas saat mereka terus mengamati, bahkan tidak berani berkedip. Setelah riak keluar, butuh beberapa saat agar ketenangan kembali. Bukan hanya Jack dan Zubak yang telah melihat semua ini. Semua orang yang tertarik juga melihat semuanya. Setiap orang yang melihat pemandangan itu sangat terkejut. Mereka praktis berdiri pada saat yang sama ketika mereka dengan cepat berjalan ke arah Jack. Bab 4148. Ini berbeda dari sebelumnya. Ya Tuhan, akhirnya ada sesuatu yang berbeda. Seseorang berteriak. Meskipun penghalang ungu hanya menimbulkan riak sebelum kembali ke keadaan semula, kali ini masih berbeda. Sebelum ini, riak hanya berlangsung beberapa saat. Kali ini, itu membuat lebih banyak riak dari sebelumnya, dan itu bertahan lebih lama juga. Kali ini, tidak ada lagi yang meragukan Jack. Praktis semua orang bergegas mendekat. Hasil tersebut pada dasarnya adalah kemajuan terbesar dalam 5 hari terakhir. Sebelum ini, tidak ada yang terjadi tidak peduli apa yang mereka coba. Bagaimana kalian berdua melakukannya? Kalian berdua sudah lama mencoba melakukan sesuatu. Bagaimana tepatnya kalian menyebabkan begitu banyak riak pada penghalang ungu? Semua orang di sana sangat penasaran. Mereka telah menyelidikinya begitu lama dan mencoba banyak hal, tetapi pada akhirnya tidak ada yang terjadi. Tidak ada harapan sama sekali. Itu sebabnya semua orang merasa kalah. Itu sebabnya beberapa dari orang-orang itu mengejek semua orang yang mencoba juga. Biasanya, Jack tidak akan repot-repot menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Namun, situasi ini berbeda. Dia tidak bisa menghancurkan formasi sendirian. Dia membutuhkan bantuan semua orang untuk memecahkan formasi. Dia dengan sabar mulai menjelaskan semuanya. Ketika mereka mendengarnya, mereka memiliki ekspresi kegembiraan di wajah mereka. Jadi kuncinya adalah penghalang hanya akan bereaksi terhadap energi yang menyatu dengan beberapa atribut. Tiba-tiba, beberapa dari mereka sangat ingin mencoba. Melihat betapa bersemangatnya semua orang, Jack meninggikan suaranya lagi, kita harus sangat sabar dengan ini. Menggabungkan atribut membutuhkan banyak waktu dan usaha, dan kalian akan selalu gagal. Semuanya, harap bersabar. Hanya dengan begitu kita akan bisa keluar. Semua orang mengangguk penuh semangat, melihat kata-kata Jack sebagai Injil. Setelah terjebak selama berhari-hari dan melalui banyak upaya yang gagal, mereka semua sudah merasakan kesakitan yang luar biasa. Mereka semua takut akan masa depan dan khawatir akan kehilangan nyawa di sana. Mereka akhirnya mendapat sedikit harapan, jadi dengan sendirinya mereka akan melihat orang yang menawarkan harapan itu sebagai pemimpin mereka. Kata-kata Jack sangat efektif saat ini. Tidak ada yang menanyainya sama sekali. Bahkan Pharaoh, yang terlihat sangat antagonis sebelumnya, mengangguk bersama yang lainnya. Beberapa dari mereka mulai mencoba memadukan atribut mereka dengan atribut di belakangnya. Awalnya banyak kegagalan. Perlahan-lahan, mereka mulai terbiasa, dan kesuksesan mereka pun mulai meningkat. Poin utama dari formasi perangkap atribut adalah atribut. Kita harus fokus pada hal itu. Kita membutuhkan semua orang untuk menggabungkan atribut mereka bersama-sama. Hanya dengan begitu kita dapat keluar. Kata-kata itu menyulut gairah di hati setiap orang. Banyak orang perlu menggabungkan atribut mereka, jadi mereka tahu bahwa itu akan sangat sulit dan mereka akan mengalami banyak kegagalan. Namun, pada saat itu, tidak ada yang peduli berapa kali mereka gagal. Yang paling penting adalah mereka semua memiliki harapan. Selama mereka memiliki harapan, mereka tidak peduli dengan beberapa kegagalan. Jika sekali tidak cukup, maka mereka akan melakukannya 2 kali. Jika 2 kali tidak cukup, maka 3 kali. Alun-alun benar-benar ramai saat mereka mulai memadukan energi mereka lagi dan lagi. Semua orang mulai melupakan betapa mereka telah gagal. Samar-samar mereka dapat mengingat bahwa sekitar 2 hari telah berlalu sebelum mereka akhirnya dapat menjaga keseimbangan. Atribut semua orang dikumpulkan menjadi cahaya putih. Jack mengerutkan kening. Entah kegagalan atau kesuksesan akan segera terlihat. Jika mereka gagal mematahkan formasi dengan ini,
maka dia pun tidak tahu apa yang perlu mereka lakukan setelah ini. Bab 4149. Dengarkan perintahku dan serang bersama. Suara jernih Jack terdengar di mana-mana. Terjadi ledakan keras. Setelah itu, semua orang mulai mendengar retakan. Tepat setelah itu, penghalang ungu mulai runtuh sedikit demi sedikit. Gelombang distorsi mulai menelan semua orang di sana. Jack membelalakkan matanya. Dia tahu mereka telah berhasil. Formasi perangkap atribut akhirnya dipatahkan. Jack segera mengaktifkan token kosong itu dan seutas benang merah melingkari pergelangan tangan Lurain. Ketika waktu mulai terdistorsi dengan cepat, semua orang diusir pada saat yang sama. Kali ini perpindahannya berlangsung selama 2 jam. Ketika keduanya menyentuh tanah lagi, mereka menemukan diri mereka berada di aula mewah. 12 pilar bundar menopang aula, dan ada 7 panggung di tengah aula dengan kotak warna-warni di atasnya. Setidaknya ada 300 orang di aula. Kedatangan Jack dan Lurain sama sekali tidak menarik perhatian. Orang-orang secara teratur dikirim. Jack tidak terburu-buru memahami situasinya. Sebaliknya, dia menarik Lurain ke samping. Lurain menepuk dadanya dan menghela napas lega, kupikir aku akan terjebak dalam formasi selamanya. Aku kehilangan semua harapan saat pertama kali kamu gagal. Jack seperti pilar harapan bagi Lurain. Ketika Jack dan Zubak mencoba menggabungkan energi mereka pada awalnya, mereka gagal bertahan sedetik pun sebelum energinya meledak. Melihat itu, Lurain tidak berkata apa-apa, tapi dia sangat kecewa. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia tidak adil. Jauh lebih lemah secara fisik daripada Jack, tetapi juga secara mental. Ketenangan dan kecerdasan Jack bukanlah sesuatu yang bisa ia capai. Apakah kamu tidak pernah kehilangan harapan sebelumnya? Lurain bertanya dengan jujur. Dia ingin mengetahui pikiran jujur Jack. Mungkinkah Jack benar-benar setenang aktingnya? Jack mengangguk, aku tidak akan pernah membiarkan diriku putus asa. Jika aku benar-benar putus asa, maka kematian tidak akan lama lagi. Hanya dengan hidup maka harapan akan ada, dan harapan apapun perlu dipertahankan. Setelah Lurain mendengar itu, matanya berbinar, dan kekagumannya pada Jack semakin dalam. Kenapa? 27 poin hanya membuatku sekecil ini. Apakah keberuntunganku benar-benar buruk? Kenapa? Seorang pria gemuk berkata dengan putus asa. Gemuk, terima saja nasibmu. Ini adalah tempat di mana kamu menguji keberuntunganmu. Wajar jika hal seperti ini terjadi, kata seorang pria bermata biru dengan nada menggoda. Pria gemuk itu berdiri dan memelototi pria bermata biru itu, berhentilah bersikap sinis. Apakah kamu belum menukarkan kristal rohmu? Hati-hati, kamu mungkin mendapatkan kotak kosong meskipun kamu menghabiskan seluruh kekayaanmu. Jika itu terjadi, maka aku bertanya-tanya apakah kamu akan terus bersikap sinis. Pria bermata biru itu marah karenanya. Dia mengerutkan kening dan menatap pria gemuk itu. Kamu tidak tahu malu. Apakah kamu mencoba menantangku sekarang? Bab 4150. Pria gemuk itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerucutkan bibirnya. Green, orang lain mungkin takut padamu, tapi aku tidak. Bukankah kamu hanya mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa teman muridmu adalah seorang pejuang di puncak? Punyaku adalah juga, mari kita lihat siapa yang lebih penting. Green menjadi sangat marah ketika dia menatap tepat ke arah pria gemuk itu. Keduanya tampak seperti dua ayam jantan yang akan bertarung. Jika mereka tidak berada di area terlarang, perkelahian akan terjadi. Jack menengadah ke langit. Tempat ini mirip dengan alun-alun sebelumnya. Ada gulungan besar di tengahnya dengan semua peraturan tertulis juga. Jack membaca peraturannya dan langsung mengerutkan kening. Jika aku beruntung, aku mungkin akan mendapatkan sebuah kotak kosong. Bukankah semua usahaku akan sia-sia? Kata Jack tak berdaya. Ada 7 panggung di tengah aula, dan ketujuh panggung itu memiliki kotak kayu dengan harga berbeda. Semua kotak kayu memiliki warna berbeda, dan poin yang dibutuhkan untuk semuanya berbeda. Semakin tinggi stage kotak tersebut, semakin banyak poin yang dibutuhkan. Namun, aturan di sana dimaksudkan untuk orang yang beruntung. Semakin banyak poin yang dimiliki, semakin baik kotak yang mereka peroleh. Namun, bukan hal yang pasti bahwa kotak yang mereka dapatkan berisi harta berharga. Ada kemungkinan kotak-kotak mahal itu berisi barang-barang murah. Tempat beroperasi berdasarkan keberuntungan. Namun, kotak yang bernilai lebih banyak memiliki peluang yang sangat tinggi untuk memiliki harta yang sangat berharga. Pada akhirnya,
Apakah kotak kayu itu memiliki harta atau sampah, semuanya tergantung pada keberuntungan. Ketika dia melihat aturan itu, Lurain melebarkan mulutnya dan tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Dia berbalik untuk melihat Jack, sekarang adalah kesempatanku untuk mengubah nasibku. Jack mengangguk sambil tersenyum. Jack tidak berpikir dia seberuntung itu, tetapi dengan hasil di White Abyss, dia merasa Lurain mungkin lebih beruntung daripada dia. Lurain menarik napas dalam-dalam, kupikir kesempatan untuk mengubah takdirku di Radiant Hall hanyalah tipuan, aku tidak percaya itu benar-benar ada. Semakin Lurain memikirkannya, semakin emosional dia. Dia berpikir bahwa tidak mungkin dia akan mengikuti jejak Jack dalam hidupnya, tetapi kesempatan itu akhirnya tiba. Itu tepat di depannya. Jack sangat emosional sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Jack menoleh untuk melihat semua orang di sana dan menemukan bahwa sebagian besar prajurit biasa di sana memiliki ekspresi yang sama dengan Lurain. Tempat-tempat seperti ini paling menggerakkan para pejuang biasa. Para prajurit yang sudah berbakat dan terampil telah mengambil semua sumber daya terbaik dan pelatihan terbaik di dunia berputar, sementara sisanya terlempar lebih jauh. Namun, tempat ini akhirnya menawarkan mereka kesempatan untuk mengisi kesenjangan tersebut. Selama mereka memanfaatkan kesempatan ini, mereka akan mampu mengubah nasib mereka. Namun, semua itu hanya karena keberuntungan. Mereka yang beruntung bisa mengubah nasibnya, tapi mereka yang tidak beruntung tidak akan mendapatkan apa-apa. Setelah pria gemuk itu berdebat lagi dengan Green, dia mulai merasa sangat frustrasi. 27 poin yang telah dia perjuangkan dengan susah payah semuanya hilang begitu saja. Pil ini paling banyak hanya bernilai 15 juta kristal roh di dunia luar. Itu mainan murahan, tapi aku menghabiskan 27 poin untuk itu. Pria gemuk itu tidak tahan lagi. Dia tidak percaya nasibnya begitu buruk. Bersambung.